Kita lanjutkan lagi polemik kita malam ini tentang jalan berliku mencari keadilan. Bung Patra, ini cukup berliku jalannya. Apakah setelah ini Anda tetap mengambil langkah hukum atau seperti kata Cepopong, menunggu saja keadilan itu datang? Ya, Bung Latif, saya mau komentari sedikit Bung Bahren tadi. Ya. Dia tegas sampaikan bahwa mengapresiasi putusan ini. Tadi sebut-sebut soal fakta. Ya kan? Kita sekarang ngomongin, ya, membicarakan, mendiskusikan apakah boleh seorang hakim atau majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung itu memutus, ya, pidana lebih dari hukuman pengadilan di bawahnya. Itu dulu yang kita diskusikan. Boleh nggak? Kalau pakai hukum boleh, hukum maunya, hukum bisa ditabrak semua. Ya, kejadian sudah ada memang. Oleh karena itu dengan putusan Pak Anas ini mudah-mudahan kita jadikan momentum. Apa? Seperti Pak Anas bilang tadi, ya, revisi KUHP itu, ya, dituntaskan. Diatur betul supaya seragam, jangan ada rasa keadilan cita rasa. Sama-sama perkara korupsi, tapi kalau dipegang hakim A jadi 2 kali, 3 kali. Di luar hakim itu dikuatkan. Ini kan namanya pengadilan cita rasa jadinya. Nah, di negara lain saya kebetulan 1 tahun, ya, belajar hukum hak asasi manusia. Tidak boleh dikurangi, dibatasi atas dasar apapun kecuali keadilan. Tidak boleh ada, makanya saya tanya selalu adalah kepada majelis ketika memutus. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa ketika palu itu diketuk, dijatuhkan, tidak ada selain keadilan. Tidak ada motivasi pengen jadi terkenal. Tidak ada motivasi ingin diulu-ulukan oleh masyarakat dan komentator. Kita bagaimana Pak memastikan? Makanya ketika dijatuhkan yang bisa kita kenali, yang bisa kita periksa, yang bisa kita cermati hanya fakta persidangan. Sekarang saya tanya sama Pak Bahren. Tunjukkan pada forum yang mulia ini keterangan saksi, alat bukti surat termasuk yang namanya katanya menerima hadiah atau janji atau uang, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang bisa membuat kita pada saat itu jatuhkan aja ini Anas 14 tahun. Baik. Tambah 5 miliar kalau tidak disubsidiar sehingga menjadi 1/4 bulan. Uang pengganti 57,5 tambah 5,2 juta US kalau tidak diberi itu ditambah 4 tahun. Ini kan hukuman maksimum Pak. Tidak mungkin dibayar. Oleh karena itu saya bilang, Bapak Ibu kalau sempat ikuti dari awal persidangan bagaimana seluruh saksi, bagaimana bukti itu diuji, bagaimana pertanyaan silang dijawab. Maka ketika itu hakim di tingkat pengadilan tipikor, oh rasa keadilannya, walaupun kita tidak setuju ya, terbukti tindak pidana itu 7 tahun diketok. Makanya seperti Pak Nas bilang, tunjukkan pada kami di mana negara mana hakim di tingkat kasasi yang memeriksa hanya penerapan hukum boleh meningkatkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi KUHP kita belum direvisi berarti masih boleh? Itu yang kita bilang. Dengan adanya momentum ini, ya, kita saling mengingatkan kok. Baik. Nggak ada soal kita nggak ada juga kedengkian dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan kalau ini ditiru, rusak Pak. Kita tidak boleh rusak sistem hukum. Justru kita perbaiki dan justru kita benahi. Baik. Nah salah satunya adalah tadi, tidak boleh. Karena rasa keadilan itu tidak bisa hitung kancing Pak. Tidak boleh cita rasa juga. Cita rasa tidak boleh. Oh ini rasa nanas, rasa coklat, rasa apa. Ketika dapat yang si A rasa nanas. Ya. Ketika dapat si B rasa keju. Tidak bisa. Ketika si C
Macam-macam, nano-nano. Macam-macam. Ya. Ya. Sebelum lupa, tadi tanya Bahren, nanti lupa panjang banget. Nah. Jawab dulu kalau gitu Bahren. Tadi Bang Patra mungkin tidak mendengar seutuhnya. Ah. Kita apresiasi kalau memang putusan itu dari proses awal itu memang betul-betul melihat dalam konteks hukum, kemudian hakim yang tidak seperti sekarang ini. Semua level maksudnya? Ya, karena itu juga yang kita rasakan sekarang ini, ya kan? Bagaimana kita memperjuangkan saudara Novel dalam konteks bukan pidana korupsi ya, tapi saya bilang level berjenjang dari hakim sekarang ini, dia menangani kasus selain dia hakim tipikor, dia juga hakim mengadili pengadilan-pengadilan biasa. Capek dia berarti banyak. Nah, artinya hakim kita ini juga KY juga bertindak, kita nggak tahu sekarang putusannya apa tentang Hakim Sarpin, hakim yang lain kan. Artinya begini, hakim kita sekarang ini juga perlu apa yang disampaikan Pak Nas tadi kita sepakat. Kondisi sekarang ini hakim kita justru tidak memiliki hal seperti itu. Pak, Ya. Bung, boleh nanya Bung Boleh. sama Bung Bahren ini. Ah. Jangan kebanyakan nanya, nanti Satu tugas aja, saya tanya. hilang. Ketika majelis hakim di tingkat kasasi menghukum pidana atau menghukum orang lebih dari tingkat pertama atau tingkat kedua, apa pendapat Bung? Bung apresiasikah atau Bung bicara itu tidak boleh? Kita melihat konteksnya Bang. Bukan, kita Iya, bicara soal ilmu sepakat. hukum dulu. Betul. Ketika majelis memutus ya pidana lebih dari tingkat pertama atau tingkat banding ya berdasarkan ilmu hukum yang Bung pelajari dan atau Bung yakini, betul apa salah itu? Kalau Gini. menurut saya dan Pak Nas, di negara yang kami pernah injak buminya, tidak pernah ada begitu. Kenapa? Ketika kita baca rekap, itu sudah berubah. Ketika misalnya Bang Ruhut membuat komentar setelah sidang, jadi berbeda. Makanya saya bilang tadi, ketika pemeriksaan saksi Cepopong, tidak ada satu kader pun pada waktu bersaksi itu yang menyatakan, memang ketua umum kita itu memang korup. Memang dia ini yang ngambil duit Permai Group. Memang dia ini pemainnya saya disuruh. Tidak ada saksi yang bilang begitu. Nggak ada. Yang dibilang adalah uang dari Permai Group itu untuk Kongres Demokrat. Uang itu tidak pernah dibilang di sana bahwa itu diminta oleh Anas dan diserahkan oleh diserahkan kepadanya. Saya langsung ke Bahren dulu. Begitu. Silakan. Ruang itu ada. Mengapa dia memberikan ruang yang lebih daripada pada hukuman yang pertama? Ya. Oke, saya sampaikan tadi, dia cukup memiliki alasan, keyakinan dan bukti. Ruang itu yang digunakan sebenarnya, makanya memang tidak ada penjelasan mengenai dalam konteks hukumnya, ya kan? Dia hanya memeriksa judek juris, ya kan? Baik. Tapi kan ini terus terjadi berulang-ulang sehingga siapapun hakimnya, ya kan? Makanya dengan adanya rancangan KUHP tadi, ruang itu yang harusnya dikunci. Nah, kalau sekarang ini, makanya saya sampaikan tadi, hakim kita aja sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan. Baik. Ya kan? Oke. Saya singkat saja ke Pak Nas. Ini hakim harus benar, harus integritas. Dalam prospek pemberantasan korupsi kita ke depan seperti apa, Pak Saya Nas? nggak ikut lagi perdebatan Iya, Pak. tadi Iya, Pak Nas. karena Ya. begini, Ya. waktu RUU KUHP ini kita bangun, Ya. kan ditambahkan satu pasal hakim tingkat kasasi tidak boleh menghukum lebih berat daripada sebelumnya. Saya tanya kepada Prof. Andi Hamzah dan beberapa profesor-profesor almarhum, termasuk dulu almarhum Profesor Lubi Lukman, ya, mengatakan kenapa nggak dicantumkan di KUHP yang lama? Nggak perlu lagi, Nas, itu sudah ada pasal 253. 253 itu apa kewenangan tingkat kasasi, dan kemudian itu sudah merupakan ilmu hukum. Ilmu hukum itu berlaku universal, tapi tanpa dibunyikan lagi sudah cukup. Karena tidak semua ilmu hukum harus tertuang di dalam undang-undang. Repotnya adalah orang berbicara sekarang nggak ada dalam undang-undang.
dia nggak ngerti ilmu hukum. Nah, satu. Nah, kemudian saya tanya, kenapa kalau begitu sekarang dicantumkan? Persoalannya, Nas, sekarang kalau nggak tegas-tegas kita cantumkan, perilaku aparat penegak hukum tidak patuh kepada hukum. Jadi Dicantumkan tidak saja- mengerti ilmu dicantumkan hukumnya. saja suka Akhirnya tidak tegas. terpaksa kita bunyikan Ya. kalimat ilmu hukum itu dalam bentuk pasal. Itu satu. Nah, kemudian saya tambahkan begini. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh rekan Patra. Ini yang merupakan juga salah satu alasan PK. Disparitas. Tadi dia menyebutkan keadilan itu tidak berlebar warna-warni. Ya. Itu yang di dalam hukum dikatakan disparitas rasa keadilan. Jadi contoh misalnya begini. Saya korupsi 100 miliar. Anda korupsi 100 miliar. Saya diadili oleh majelis yang A. Anda diadili oleh majelis B. Ya. Sama kita korupsi. Tapi Anda dihukum 20 tahun, saya 10 tahun. Nah itu disparitas. ada persoalan disparitas keadilan. Oke. Itu yang harus dibenahi. Oleh karena itu diupayakan semaksimum mungkin untuk kasus-kasus yang terkait satu sama lain di dalam satu itu diupayakan sebaiknya oleh Hakimnya sama semua. Baik, Panas. disadarkan. Oke. Itu satu. Kemudian Panas, waktu kita sudah selesai. sudah selesai. Iya. Sedikit terakhir Apa saya ingin itu? tambahkan bahwa saya bisa pahami yang disampaikan oleh Pak Artijo itu dia ingin membangun sebuah politik hukum. Politik hukum itu adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Itu politik hukum yang dia ingin bangun. Tetapi tidak boleh politik hukum itu dibangun dengan cara sembarangan. Dengan cara yang tidak benar menurut hukum. Yang justru melanggar hukum ketika dia mau Oke. mengejar politik hukum itu. Baik, Panas. Makasih. Cek, Ya. penutup. Oh, ini udah penutup. Harus dong. Atau menit rasa Iya. sejam setengah teh ya. Iya. Coba dikeluarkan kata-kata saktinya. Baik, sebagai wakil rakyat, banyak rakyat yang tanya kepada Cepopong. Minimal di dapil Cepopong. Mereka itu awam, seperti juga Cepopong. Ya. Mereka hanya melihat di televisi atau membaca atau mendengar di radio. Pertanyaan mereka cuma begini, katanya. Ini ada dua orang, Pak Anas sama waktu itu yang jadi Menteri Pemuda dan Olahraga adalah Pak Andi Andi. Malarangeng. Ya, kebetulan mitra kerja Komisi 10. Nah, ada yang menurut mereka lucu dan tidak mengerti karena memang awam teh, Ya. ya kan? Jadi urusan yang dituntutkan adalah sama Hambalang kapan? Ya kan? Yang dituntutkan. Nah, mereka cuma bertanya-tanya bahwa ini tuntutannya sama mengenai materinya atau Hambalang. ya substansinya sama Hambalang, ya kan? Nah, kenapa katanya yang ini mani berat, ya, malah jadi lebih berat ya dari MA atau apa itu, nah kasasi kan? Tapi yang ini katanya cuman berapa 2,5 tahun atau berapa? Pak Andi 4 tahun. Malarangeng. 4 tahun. Nah, ya itu. Padahal katanya sama itunya urusannya Hambalang. Begitu. Ya Cepopong tuh bisa ngajawab, dia ngerti. Oke, mudah-mudahan setelah cuman- nonton ini pada ngerti gitu, Cek, ya. Nah, sekarang setelah mereka nonton udah pasti sok nararongton lamun Cepopong keur dina TV teh. Iya tuh, Nah, pasti. jadi sekarang ya kan, nah kepada yang bertanya kepada Cepopong sekarang sudah bisa terjawab bahwa ada something di belakangnya itu. Ya. Sudah habis waktunya kan? Sudah habis. Bisa ditutup? Tutup, silakan, Cek. Jadi artinya polemik ini adalah pengasah otak. Mudah-mudahan yang bertanya tadi Pak, yang ahli hukum bisa mengerti bahwa ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, tuntutannya sama mengenai ini, tapi kenapa atuh meni beda sekali. Baik. Nah, pasti berarti ada sesuatu. Ya. Sesuatunya apa? Wallahu alam bisawab. Ya. Dengan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, maka sidang khusus ini akan saya tutup. Oke.
Cepopong memang sesuatu banget. Kalau Cepopong sudah pamit, saya juga ikut pamit. Latif Siregar pamit, sampai jumpa di Polemik minggu depan. I want to break